Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman. Perkenankan kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul konsep dasar literasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Isabella Susanti dengan NRP 1613019014 dan rekan saya Esther Gabriela Isme dengan NRP 1613021001 dan Francisca Maria Nahas dengan NRP 1613021006. Perkenankan kami mempresentasikan hasil kerja kami. Lalu materi yang pertama yaitu apa pengertian dari literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengolah dan memahami informasi dalam proses membaca dan menulis. Definisi literasi terus berkembang dalam menjawab tantangan zaman. Di masa lalu, literasi didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, istilah literasi digunakan dalam arti yang lebih luas. Dan itu menyerbu praktik budaya yang terkait dengan masalah sosial dan politik. Definisi baru literasi merupakan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Saat ini, terdapat banyak variasi ekspresi literasi, seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, dan literasi sekolah. Esensi literasi kritis dalam masyarakat demokratis terangkum dalam 5 kata kerja, yaitu yang pertama memahami, termasuk menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Semuanya terkait dengan kemampuan dan keterampilan di luar literasi. Literasi berasal dari kata lain literasi yang berarti pelajar. Literasi merupakan kemampuan linguistik seseorang untuk membaca, berbicara, mendengarkan, dan menulis agar dapat berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada tujuannya. Menurut Elizabeth Sulby 1986. Lalu berikutnya, literasi menurut Merriam-Webster merupakan keterampilan atau kualitas seseorang termasuk kemampuan membaca, menulis, mengenali secara visual dan memahami ide. Lalu literasi merupakan seperangkat keterampilan dunia nyata, terutama keterampilan membaca dan menulis, terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh atau siapa yang memperolehnya, menurut UNESCO. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, kita masuk pada slide yang berikut adalah tentang literasi dini. Nah, konsep literasi dini muncul sejak Mary Clay memperkenalkan konsep emergensi literasi. Nah, apa itu konsep emergensi literasi? Konsep emergensi literasi adalah perilaku pura-pura meniru, membaca, dan menulis pada anak prasekolah. Nah, kita tahu bahwa ketika anak masih kecil, anak itu kan belum tahu menulis, belum tahu membaca. Nah, disitulah orang tua itu sebagai motivator, orang tua sebagai pendukung.
Sehingga orang tua juga memberikan pembiasaan kepada anak. Misalnya, orang tua selalu mendampingi anak ketika belajar, orang tua selalu memberikan stimulasi dengan buku-buku gambar, buku-buku dongeng, sehingga di situ anak mulai mengenal tulisan atau juga anak mulai belajar untuk membaca. Tentunya belum sesempurna mungkin, tetapi setidaknya anak itu sudah mulai mengenal tulisan ataupun mengenal huruf. Selanjutnya, jenis literasi ini juga banyak disebut dengan istilah early literasi. Nah, early literasi itu adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar lisan yang dibentuk oleh pengalaman yang berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumahnya. Jadi kemampuan anak itu untuk menyimak sesuatu melalui pengalaman-pengalaman yang dialami, misalnya saat dia bersama orang tuanya, berekreasi bersama. Nah, di situ anak itu akan daya imajinasi anak itu akan semakin berkembang. Kita masuk pada perkembangan literasi. Nah, perkembangan literasi sudah dimulai pada saat pertama kali anak itu mulai mendengar suara-suara. Nah, stimulasi dari orang tua itu selalu diberikan terus-menerus. Sejak anak dalam kandungan pun orang tua sudah membiasakan orang tua memperdengarkan anak lagu, atau orang tua mengajak anak untuk berkomunikasi. Nah, sehingga ketika anak lahir, orang tua pun masih memberikan pembiasaan yang sama. Contohnya orang tua membacakan dongeng ketika anak sebelum tidur, atau orang tua mendampingi anak ketika anak itu belajar dengan memberikan buku-buku cerita yang bergambar. Nah, di situ kan akan menarik anak untuk termotivasi dalam belajar membaca dan juga menulis. Sehingga terjadilah perkembangan literasi itu dimulai sejak awal anak itu masih dalam kandungan. Oke, pada slide yang berikut ini, dalam literasi dini ada berbagai keterampilan pengetahuan. Nah, keterampilan pengetahuan yang dimaksud di sini adalah keterampilan membaca dan juga keterampilan menulis. Nah, kadang kan anak itu dalam usia-usia tertentu kan dia sudah harus bisa membaca dengan baik. Tetapi karena kurangnya stimulasi dari orang tua sejak anak itu masih kecil, sehingga harusnya pada usia itu anak bisa membaca, akhirnya anak belum bisa mampu untuk membaca dengan baik dan benar. Dan juga perlunya sikap yang mendukung pembelajaran membaca dan menulis, sehingga anak itu bisa membaca dengan baik. Nah, sikap-sikap seperti apa yang harus diberikan oleh lingkungan sehingga anak itu bisa termotivasi untuk semangat belajar. Nah, contoh lingkungan itu seperti lingkungan keluarga dan juga guru sebagai pendidik. Itu menjadi mediator sebagai penyedia media, misalnya disediakannya buku-buku dongeng, buku-buku cerita, sehingga membuat anak itu semakin termotivasi untuk belajar. Di lingkungan sekolah misalnya ada perpustakaan kecil yang disediakan oleh lembaga. Nah, di situ ada waktu-waktu tertentu memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar membaca, menulis, sehingga kemampuan anak untuk berimajinasi, kemampuan anak untuk memiliki gagasan atau ide itu semakin tertata dengan baik. Sikap yang berikut yaitu sebagai lingkungan seperti keluarga dan juga pendidik harus memberi motivasi, karena sering
terjadi anak yang kurang berprestasi itu bukan disebabkan oleh kemampuan yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar dari orang tua. Oke, kita masuk pada slide yang berikut. Kita akan membahas tentang ada beberapa bentuk kemampuan literasi pada anak usia dini. Yang pertama adalah menurut National of Child and Human Development. Yang pertama ada pre-motivation. Nah, di sini orang tua memandang bahwa kegiatan membaca itu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Mengapa kegiatan yang menyenangkan? Karena di dalam kegiatan membaca disertai juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang humoris, sehingga kegiatan membaca itu lebih menyenangkan. Nah, anak yang belajar dari orang tua memiliki kesenangan pada saat membaca akan termotivasi untuk belajar lebih keras dalam membaca, meskipun ada kesulitan-kesulitan dalam mendampingi anak, tetapi orang tua akan lebih bersemangat untuk mendampingi anaknya melalui stimulasi-stimulasi yang sudah saya jelaskan. Yang berikut adalah vocabulary atau kosakata. Nah, di sini dimaksud bahwa anak itu dibiasakan untuk mengenal nama-nama, macam-macam benda, emosi, kejadian, dan juga konsep. Konsep maksudnya ada besar kecil, apung tenggelam, basah, kering, dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya kata benda, tapi juga kata kerja dan juga kata sifat. Yang berikut adalah narrative skill. Ini artinya anak bisa baca situasi dan menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang dialaminya. Nah, bagaimana orang tua itu memberikan stimulasi? Nah, lagi-lagi orang tua itu membiasakan anak untuk membaca. Nah, kemudian sebelum masuk pada halaman berikut, orang tua memberikan kesempatan kepada anak, atau orang tua menanyakan kembali kepada anak, sehingga anak itu melatih anak untuk bisa kemampuan untuk menceritakan kembali apa yang dia dengar, apa yang dia lihat bersama dengan orang tuanya. Yang berikut adalah brain awareness. Maksudnya anak itu bisa paham kalau tulisan itu memiliki kata-kata lisan, atau tahu bagaimana cara memegang buku atau yang baik dan benar, dari halaman judul atau cover sampai ke halaman yang akhir. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu bisa memahami? Ketika anak sedang belajar atau ketika anak sedang belajar memegang buku, maka orang tua juga perlu menunjukkan kata-kata yang sedang dibaca oleh anaknya itu. Di situ orang tua juga memberikan kesempatan anak untuk memegang buku atau membolak-balikan halaman sehingga anak itu mengerti. Yang berikut adalah letter knowledge. Letter knowledge itu adalah kemampuan anak untuk mengetahui bahwa setiap huruf itu berbeda-beda. Nah, sebelum anak itu bisa benar-benar membaca atau tahu membaca, anak juga harus tahu terlebih dahulu alfabet, huruf besar dan juga huruf kecil. Nah, di situ dia akan mengerti kalau setiap huruf itu memiliki perbedaan, memiliki bentuk, dan juga memiliki beda nama dan bahkan beda bunyinya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Nah, sebelum belajar mungkin orang tua itu lebih awal menstimulasi anak dengan mungkin potongan-potongan huruf. Nah, di situ anak akan lebih mudah untuk mengenal bahwa setiap huruf itu memiliki bentuk yang berbeda. Tujuan literasi dini. Literasi dini yang berkaitan dengan perkembangan bahasa bertujuan untuk keterampilan dasar berbahasa yang meliputi menyimak,
mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis, sehingga literasi tidak hanya terpaku pada membaca dan menulis saja. Namun, kemampuan seorang anak untuk menyimak, mendengarkan, memahami, mengkritisi akan terangsang apabila anak itu memiliki gairah membaca dan menulis yang tinggi. Dengan cara dikenalkan pada anak melalui kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anak, sehingga minat dan keinginan anak untuk membaca dan menulis tumbuh dengan baik. Berdasarkan apa yang kita ketahui juga, Indonesia kan juga memiliki minat literasi ini kan rendah, jadi perlu literasi dini dan ditanamkan dari dini. Oke, menurut Inten 2016, kegiatan membaca bagi anak usia dini bukan hanya dengan kegiatan membaca secara langsung melalui buku, tetapi kegiatan membaca pada anak usia dini lebih kepada membaca lingkungan sekitar, seperti membaca tulisan-tulisan yang ada di sekitarnya, seperti membaca poster-poster, seperti itu. Begitu halnya dengan menulis. Anak ini bukan hanya menulis di atas kertas, kegiatan mencoret-coret yang dilakukan anak apapun medianya merupakan kegiatan menulis juga. Perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor biologis yang meyakini bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Seperti dikemukakan oleh Lenneberg, kemampuan bahasa adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan pengetahuan awal yang diperoleh secara biologis. Lalu ada faktor lingkungan juga membawa pengaruh terhadap memahami bahasa dan berbicara. Lalu perkembangan bahasa dapat dikembangkan melalui tiruan atau imitasi dari orang lain. Literasi adalah partisipasi anak di dalam lingkungan sosial dan budaya yang membentuk cara pandang, pengetahuan, nilai, dan kemampuan komunikasi mereka. Berdasarkan pernyataan Barrett Booth and Mary Roll, dapat dipahami apabila seorang anak memiliki minat membaca yang tinggi berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan membaca yang baik. Lingkungan rumah, sosial, dan budaya yang menyertai pertumbuhan adalah penentu utama kemampuan literasi seorang anak. Jadi, keluarga yang memiliki kemampuan literat yang baik akan dapat melahirkan generasi bangsa yang melek akan membaca dan menulis dan membawa Indonesia ke dalam kemajuan dan keunggulan. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia ini masih rendah dalam dalam literasi. Maka dari itu perlu ditanamkan literasi dini sejak anak dari umur dini. Orang tua adalah orang yang memegang peranan penting dalam keluarga dan orang yang pertama serta utama yang menanamkan berbagai hal yang berpengaruh untuk kepribadian anaknya kelak. Maka dari itu, orang tua dituntun untuk menjadi teladan dan contoh langsung untuk kehidupan anak. Salah satunya sebagai contoh dalam menanamkan literasi dini. Jadi menjadikan contoh bukan memaksa, jadi menjadikan contoh dan teladan. Dari memberikan contoh langsung dan keteladanan itu diharapkan merangsang timbulnya rasa ketertarikan anak untuk lebih mengenal dan mengetahui dan memahami kegiatan literasi dini. Lingkungan yang dibangun orang tua yang berperan memberikan stimulasi literasi dini yang lebih berfokus kepada memberikan rangsangan literasi visual dan verbal agar anak dapat menggunakannya secara optimal untuk bisa mengekspresikan gagasan atau ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Serta melalui lingkungan ini ada perlibatan anak dalam beragam kegiatan literasi. Mereka akan belajar bahwa membaca dan menulis berguna untuk menyelesaikan berbagai tujuan yang nyata dalam kehidupannya kelak. Nah, orang tua ini sebagai
role model dalam keluarga sebaiknya dapat meluangkan waktu untuk kegiatan menulis dan membaca di rumah bersama anak-anak, serta menciptakan berbagai teknik dan media yang kreatif serta inovatif, serta mengaitkan kegiatan literasi dini dengan kemajuan teknologi yang digemari oleh anak-anak. Misalnya sekarang itu sudah ada di Play Store itu aplikasi khusus untuk anak-anak. Jadi ada dalam aplikasi tersebut itu ada dongeng. Jadi kalau misalnya orang tua yang belum memahami semua banyak dongeng, sekiranya di situ bisa memanfaatkan teknologi, juga bisa mengenalkan berbagai banyak dongeng. Jadi tidak terbatas dongeng yang orang tua ketahui saja. Dari hal-hal tersebut menciptakan suasana literasi yang santai, nyaman, dan menyenangkan dalam keluarga akan menyuburkan dan menumbuhkan budaya literasi dini pada diri anak. Anak akan tertarik dan terpicu untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam kegiatan literasi. Berikutnya, kami akan membahas tentang teknik kegiatan literasi dini. Kegiatan literasi dini selain menggunakan teknik yang menyenangkan, lingkungan anak haruslah kaya dengan berbagai pajangan, baik itu poster, replika, ataupun media sesungguhnya seperti barang-barang yang mereka sering gunakan. Barang-barang tersebut contohnya seperti dus-dus bekas pasta gigi, sabun, sampo, dan kemasan-kemasan bekas makanan dan minuman yang dapat ditempel di dinding sekitar mereka. Dengan banyaknya pajangan di sekeliling anak yang berkaitan dengan membaca dan menulis, akan merangsang kemampuan membaca dan menulis seorang anak. Dengan pajangan yang sering dilihat, anak akan terbiasa membaca dan menulis. Bercerita dan bernyanyi merupakan dua teknik yang memegang peranan penting dalam setiap pembelajaran pada anak usia dini. Berbagai hal dan berbagai kegiatan dapat disampaikan dengan menyenangkan dan menarik bagi anak apabila kegiatan tersebut dikemas melalui bermain, bercerita, dan bernyanyi. Berikut saya akan menjelaskan teknik kegiatan literasi. Yang pertama yaitu bercerita. Perkenalan anak pada kegiatan literasi merupakan proses awal untuk mengetahui dan memahami identitas. Proses awal memahami identitas tersebut salah satunya terwujud dalam kegiatan storytelling atau bercerita mendongeng. Dengan bercerita, anak memperoleh informasi mengenai dunia, suatu keadaan di berbagai daerah, karakter manusia yang beragam, dan kebiasaan, serta nilai yang dimiliki sebuah kebudayaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan manfaat bercerita. Yang pertama, perkembangan imajinatif. Dalam perkembangan imajinatif, cerita anak biasanya menitik beratkan terhadap imajinatifnya, sehingga daya imajinasi anak dapat membantu perkembangan fungsi logika dan intelektual anak. Lalu yang kedua, penumbuhan rasa sosial.
Dengan bercerita, anak jadi mengetahui bahwa di dunia ini ada berbagai karakter tokoh, berbagai kisah atau peristiwa, dan berbagai tempat. Sehingga anak belajar bahwa dalam hidup tidak hanya soal dirinya saja. Lalu yang ketiga, perkembangan intelektual. Dalam perkembangan intelektual, urutan peristiwa pada sebuah cerita itu dibentuk oleh hubungan logis, yaitu hubungan sebab akibat. Hal itu menunjukkan adanya logika pengurutan. Dari hubungan itu, anak mempelajari bahwa segala sesuatu berangkaian dan saling berhubungan. Tidak ada yang muncul seketika. Jadi Bang, di luar itu lagi ada banyak virus, namanya virus corona. Virus apa? Virus corona. Ya dia tuh kecil banget sampai nggak kelihatan. Tuh kelihatan nggak? Nggak kan? Dia itu hinggap di mana-mana. Dia bilang, aku adalah virus corona. Aku bisa bikin orang jadi sakit demam panas, bersin-bersin, sama batuk-batuk. Aku menempel di tangan-tangan. Terus kalau orang itu megang mata, megang hidung, sama megang-megang mulut, aku bisa masuk ke badan orang lewat mata, hidung, dan mulut. Nanti aku masuk ke tenggorokan dan di situ aku gigitin tenggorokannya. Lalu saya akan menjelaskan teknik yang kedua, yaitu bernyanyi. Bernyanyi merupakan kegiatan yang sangat menarik dan digemari oleh anak-anak. Karena melalui nyanyian, anak dapat mengekspresikan berbagai hal dengan baik, melalui kata-kata maupun melalui gerakan. Kegiatan bernyanyi merupakan bakat alami anak yang dapat dikembangkan. Berikut manfaat bernyanyi. Melalui teknik bernyanyi dapat menyampaikan berbagai hal dengan lebih mudah dan menarik, serta anak dapat mengingatnya lebih lama, karena nyanyian dapat diulang dan didendangkan atau dilakukan kapanpun dan dimanapun. Bernyanyi dapat menambah perbendaharaan kata-kata, karena pada waktu bernyanyi, anak dapat mendengar dan menghafal kosakata sehingga anak terangsang untuk mengungkapkan dan mengatakannya. Semuanya sudah siap? Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk tangan bilang yeay. Wah, adik-adik semua. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis. Nah, dalam perkembangan literasi juga perlunya sikap pembiasaan dari orang tua. Sejak anak kecil, orang tua sudah membiasakan anak untuk membaca dan juga menulis.
Nah, salah satunya ketika anak itu seperti yang sudah dijelaskan pada contoh-contoh sebelumnya, sebelum anak tidur orang tua selalu membacakan dongeng atau cerita-cerita, ataupun dalam waktu-waktu tertentu orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk berekreasi bersama, sehingga di situ dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh anak itu dapat berimajinasi, dan juga anak akan bisa mengenal dengan baik huruf atau angka yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Dalam mempelajari tentang literasi dini, kita juga perlu tahu ada beberapa bentuk keterampilan yang akan dimiliki oleh anak, dan juga itu sangat membantu anak dalam perkembangan bahasa anak itu sendiri. Yang pertama adalah brain awareness, yang kedua ada brain motivation, yang ketiga ada narrative skill, yang keempat ada vocabulary, yang kelima ada phonological awareness, dan juga yang keenam adalah letter knowledge. Perkembangan bahasa anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor lingkungan, yang juga membawa pengaruh terhadap bagaimana anak itu bisa memahami bahasa, sehingga anak juga dapat bercerita dengan tatanan bahasa yang baik dan benar. Contohnya, orang tua selalu mengajak anak untuk berkomunikasi dengan anak, sehingga disitulah terbentuk kosakata. Bercerita dan menyanyi merupakan dua teknik yang memegang peran penting dalam pembelajaran anak usia dini. Mengapa demikian? Karena melalui cerita anak akan dapat memperoleh banyak informasi, dan juga melalui informasi yang didapatkan itu anak pola pikir anak dan juga kemampuan untuk berimajinasi pada pada cerita itu akan mempengaruhi perkembangan fungsi otak dan intelektual pada anak. Sedangkan dengan bernyanyi anak itu dapat menambah pembendaharaan kata-kata, karena pada waktu bernyanyi anak dapat mendengar dan menghafal kosakata. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman jika ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Sekian dan terima kasih.